Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ingin menunjukkan kilometernya motor dulu ya, 304. Terus konsumsi bahan bakar 45,4. Jadi kali ini penulis ingin ceritakan hasil dari pemakaian oli, ramuan oli ya. Karena kan penulis pakai macam-macam ya. Campurannya ada sekitar 200 ml oli orange, 100 ml Win Formula Car, terus 100 ml Enduro 4T 20W50, 100 ml Prima XP 20W50. Terus lainnya ada minyak goreng, terus juga minyak silikon, ada boron, ada stearik acid. Terakhir juga tambahi oli samping sekitar 50 ml. Jadi pertama pakai, penulis sudah cerita bahwa pakai ramuan tersebut licin. Setelah dicampuri oli samping makin licin, cuma ada kecualinya ya. Setelah pulang itu olinya jadi peret, cuma besoknya lagi jadi licin lagi. Jadi ada reaksi tertentu terhadap oli samping sehingga membuatnya peret tapi terus licin lagi. Jadi mungkin reaksi sama sama silikonnya ya. Minyak silikon yang penulis pakai adalah merek Shin-Etsu. Terus untuk boronnya beli di pabrik pupuk. Terus untuk stearik asidnya beli di toko kosmetik kalau nggak salah. Dan sekarang pemakaiannya sudah 304 angka speedometernya tadi. Tapi perlu jadi catatan bahwa penulis nggak reset kilometernya. Jadi kilometernya itu adalah masih bekas pemakaian Prima XP sejauh 87 km kalau nggak salah. Jadi harusnya sekarang dihitung piro 118 km gitu ya kira-kira. Salah bener, bisa anggap aja 220 km. Jadi anggap pemakaiannya 220 km, mendekati. Penulis nggak tahu ini olinya bisa bertahan sampai kapan, karena kok ya kebetulan pas paginya hujan, pas sorenya ya kan jelas dingin. Jadi suara mesin sering halusnya. Sudah ada asak-asak, tapi enggak parah ya dibanding motor lain. Suara asak-asaknya masih lebih halus suara motor penulis. RPM mesin enggak cepet turun. Jadi masih cukup licin lah ya. Nah, yang agak bikin bingung itu engine brake. Karena engine brake minim sekali. Yang jelas pemakaian 220 km kondisi seperti ini menurut penulis itu bagus ya, lebih bagus daripada saat pakai oli orange yang sudah campur minyak goreng. Jadi ya beberapa waktu terakhir kan penulis kalau nyoba oli selalu campur minyak goreng. Nah, kondisi sekarang itu jauh lebih baik daripada ketika pakai orange campur minyak goreng. Ya tentu ya ketika pakai orange penulis nggak nambahkan aditif. Jadi ya apa adanya. Makan kedua rasanya juga nggak tambah aditif. Karena ya penulis nilai orange aditifnya juga sudah cukup. Tapi di kondisi yang sekarang ini rasanya licin ya, entah mengapa. Mungkin nggak selengkap ketika pakai
oli samping gasoli G1000, tapi rasanya licin gitu engine brake-nya, lebih licin daripada pakai ya oli samping, seperti ya pakai ester lah ya. Kalau soal minyak goreng ya anu ya, kesannya lebih lengkap gitu, karena kan penulis sering bilang bahwa minyak goreng itu kandungan jenuhnya juga penting untuk bikin mesin licin, terutama untuk RPM rendah, dan ini rendahnya licin juga. Kondisi sekarang ini seperti kalau aditifnya itu masih belum habis ya, jadi aditif yang penulis rasakan di hari pertama kedua pemakaian ramuan oli tersebut masih terasa oke. Dan ya terasa oke ini biasanya adalah tanda bahwa olinya belum rusak. Oli belum rusak karena rasanya efek fuel dilutionnya itu berkurang. Jadi percobaan kali ini nggak hanya konfirmasi efek penggunaan campuran stearik acid campur boron, tapi juga efek dari minyak silikon. Penulis lupa, penulis sudah nyebut di channel mana ya, entah Kupas Otomotif atau Kupas 2, tapi penulis sudah nyebut salah satu kecurigaan efek positif minyak silikon adalah berkurangnya fuel dilution. Dan ya percobaan ramuan oli kali ini kayaknya mendukung teori itu. Jadi kayaknya memang beneran ya, minyak silikon ini mengurangi fuel dilution, karena olinya yang seharusnya nggak tahan RPM tinggi kok awet. Penulis juga pakai campuran anu kan, minyak goreng juga yang cukup banyak. Oli ini apa mana sih penulis lupa, karena kalau 500 ml tok saya ono sing durung ketambah apa ya, mbuis penulis lupa. Tapi yang jelas harusnya olinya nggak setahan ini gitu loh, tahan terhadap RPM tinggi di hari pertama ataupun fuel dilution. Memang sih penulis ini sekarang ngirit banget karena konsumsi bahan bakar makin baik ya. Jadi tadi angkanya adalah 45,4, itu bisa kelihatan sendiri gaya penulis waktu bawa motor ini bagaimana. Jadi setelah hari pertama penulis nggak pakai kebut-kebutan lagi, jadi cuma hari pertama tok get-getan, gas kencang, top speed 0-100. Kalau sekarang jalannya kalem-kalem, walau ya penulis merasakan peningkatan tenaga. Jadi sekarang ini tenaga malah terasa mantep. Entah bagian yang mana yang ngasih pembersihan, entah stearik asidnya, entah minyak gorengnya, entah minyak silikonnya, penulis nggak tahu. Ini rasanya juga olinya jadi lebih tahan RPM tinggi. Entah mengapa, padahal tahu sendiri kalau oli dicampur minyak silikon dikocok itu warnanya jadi susu gitu ya, jadi keruh, jadi nggak bening olinya, warnanya jadi kuning. Tapi kuning itu entah mengapa jadi kental. Ingat ya, penulis itu menggunakan minyak silikonnya itu sudah melalui uji pemanasan dulu. Jadi mungkin ada yang ngomong, oh pakai sunlight, pakai sabun cuci piring juga bisa karena kan kental ya. Tapi penulis sudah posting video yang menunjukkan bahwa kalau minyak sabun cuci piring dipanasi itu langsung rusak, membuih gitu ya. Ketika minyak goreng dicampur ke campuri
sabun pencuci piring merek Mama Suka, malah minyak gorengnya jadi cepet rusak, jadi cepet coklat. Padahal yang satunya minyak gorengnya tetap kelihatan kayak bening, setelah campuri sabun cuci piring dipanasi cepet jadi coklat. Jadi baik dari daya tahan panas maupun sifat oksidasi, menambahkan sabun cuci piring itu enggak sip, cuma menang kental itu, tapi enggak cocok dipakai jadi oli mesin. Di kondisi sekarang ketika mesin dingin, suaranya termasuk halus ya, jadi nggak sama seperti oli Shell Advance Power 10W50 yang ya ketika malam memang halus, tapi saya on asak-asake. Kalau ini kalau dipakai malam asak-asake lebih minim ya. Penulis masih bingung mau ganti oli apa enggak, karena di kecepatan ini itu licin. Jadi ya licin itu bisa dilihat dari ini ya, kecepatan konstan 6 bar. Nah ini licin ini loh, sering kan 6 bar, jalan konstan 6 bar, ini licin. Ada 5 ya, sempat naik turun ya, karena kalau ya 6 bar terus itu malah roto aneh ya. Susah emang ngatur throttle itu. Oh ya, soal performa, rasanya ini tarikannya jadi enak. Jadi dibanding ketika awal-awal mulai pakai atau ketika pakai Prima XP, itu kan performa turun. Nah ini rasanya performa jadi naikin lagi. Ya akselerasi di hari pertama juga sudah kelihatan bahwa ya performanya normal lah ya. Jadi sekitar 17 detikan PE. Tapi yang jelas ini tenaga kayak keluar lagi, jadi RPM rendah, sentakannya kuat. Mengapa kok bisa begini walau campur minyak goreng? Mungkin efek dari minyak silikon. Karena minyak silikon yang penulis pakai itu adalah tipe yang kalau terlalu panas habis. Jadi merek Shin-Etsu dan Inosol itu kalau dipanasi banyak itu akan habis. Jadi ada 2 jenis efek kalau minyak silikon terlalu panas ya. Yang satu habis, yang satu lagi jadi gel. Nah, merek Shin-Etsu dan Inosol itu adalah habis. Mungkin karena habis ini jadinya kerak di mesin jadi berkurang. Tapi ya penulis nggak bisa tahu, karena ya untuk seperti itu harus bongkar, dan ya penulis belum ada kesempatan bongkar ya. Entah kapan ini mau nyoba busi NGK DX ya. Karena di rumah sudah ada tapi belum coba. Rencananya pengen nyoba NGK DX itu adalah untuk usaha mengurangi fuel dilution, karena ada beberapa pemirsa yang sukses mengurangi fuel dilution. Nah ini penulis pakai Denso IU24. Kalau dari sisi fuel dilution penulis nggak merasakan perubahan yang berarti ya. Jadi penulis nggak ngerasa apakah mesinnya berkurang fuel dilutionnya atau enggak. Tapi pakai minyak silikon kayak terasa gitu loh, oli kok jadi lebih awet. Karena ya penulis kan selama ini nyobanya pakai campuran minyak goreng. Pakai campuran minyak goreng, olinya memang stabil, tapi makin hari makin encer. Nah ini pakai minyak silikon, keencerannya nggak terasa berubah dari hari ke hari. Jadi seakan fuel dilutionnya berkurang. Ya nanti penulis bakal coba lagi lah efek fuel dilution ini. Penulis sudah beli 2 kaleng Mesran Super 20W50 oli lama, wis karaten macam-macam.
nanti ya dilihat lah olinya bagaimana ya. Moga-moga nggak butuh sampai koret-koret ya, karena yang oli lama itu kan aditifnya biasanya mengendap ya. Moga-moga nggak butuh koret-koret. Jadi penulis beli 2 kaleng dapat harga 33.000. 2 kaleng karena ya sekalian yang satu itu dicoba apa adanya, nanti yang kedua itu dicampur dengan ya ramuan yang sekarang. Jadi ada stearik acid, ada boron, ada minyak silikon, tentu minyak goreng juga. Ini kalau kondisi malam hari suara mesin halus sih, penulis coba jejer mobil ya untuk cek suara mesin ya. Nggak kedengar ya, sorry ya. Jadi emang suaranya kecil jadi nggak kedengar ya. Iya ya, kalau kondisi seperti ini nggak kedengar ya wis lah, itu ya kondisinya. Jadi ya rasanya minyak silikon ini mengurangi fuel illusion nanti, tapi nanti akan lebih yakin ketika penulis sudah coba oli meseran super kaleng ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkanya sekarang jadi 47,5 kilometer oli 343. Kemarin berapa? Bulawis. Makin lama makin irit ya. Dari hari pertama pakai olinya dipakai kebut-kebutan, itu makin lama makin irit. Jadi jelas ya, ini olinya masih licin sekarang. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.